Menganjali mak. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 4 akan mencari Tian, Ketua STT. Alumni orang Lingam. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anak Anggoli Padanang, nomor absen 1. Perkenalkan, nama saya Gusti Maragutut Adi Saputra, nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Yogi Anggara, nomor absen 10. Perkenalkan, nama saya Kadek Nikola Diva, nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Sarah Fiani, nomor absen 15. Perkenalkan, nama saya Pemanggi Triantari, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Putra Tanya Santi, nomor absen 24. Perkenalkan, nama saya Adi Putri Hamitasari, nomor absen 25. Perkenalkan, nama saya Putri Syaputri, nomor absen 29. Penganjali. Om Swastiastu. Kami dari kelas 8A akan mewawancarai Tian Dinas Keliti. Sebelum itu, waktu kami persilakan untuk Bapak untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Saya Tian Tunis Banyak Piki, nama Iwayan Sember Suyase, akan menjadi narasumber dari anak-anak kelas 8A. Kami akan menanyakan materi mengenai kebudayaan nasional. Oke? Soal yang pertama, jelaskan tentang Indonesia dan budaya nasional. Budaya nasional Indonesia itu sangat kaya. Itu merupakan perpaduan dari budaya atau adat dari budaya daerah. Yang nomor 2, jelaskan penyebab keberagaman dan dampak positif negatif dari keberagaman. Itu menjadi beragam itu karena letak geografis, kemudian suku bangsa, kemudian daerah itu sendiri mempengaruhi kenapa jadi kebudayaan daerah itu beragam. Kemudian dampak positifnya itu bisa dari perbedaan-perbedaan kebudayaan itu bisa mempersatukan budaya nasional. Nomor 3, bagaimana caranya melestarikan kebudayaan nasional? Kebudayaan nasional bisa lestari ketika generasi muda ingin mempelajari atau mempraktekkan budaya lokal mereka masing-masing. Kemudian juga generasi muda mempelajari kebudayaan daerah lain sehingga itu bisa menjadi pemersatu di dalam kehidupan. Nomor 4, jelaskan tentang budaya nasional sebagai alat pemersatu bangsa. Budaya nasional bisa menjadi pemersatu karena dari perbedaan itu mereka akan melihat sisi-sisi positif, keunggulan-keunggulan masing-masing. Kemudian karena ada perbedaan, jadi ada yang lain ingin mempelajari budaya suku lain sehingga ada persatuan. Nomor 5, bagaimana penurunan peminatan terhadap budaya nasional dan tantangan era globalisasi sebagai generasi muda? Tantangan generasi muda sekarang karena ada kemajuan teknologi, informasi yang beragam, kemudian ada kecenderungan tidak mau mempelajari budaya lokal atau budaya tradisional. Ini menjadi tantangan terhadap kemajuan kebudayaan nasional. Oke, yang pertanyaan terakhir, berikan masukan saran kepada generasi muda tentang pelestarian budaya nasional. Kami harapkan generasi muda mau mempelajari budayanya sendiri, kemudian mengetahui juga budaya suku lain atau agama lain, kemudian mengembangkan rasa cinta dan menghargai terhadap budaya lokal dan nasional, sehingga kebudayaan nasional yang datang dari budaya tradisional itu menjadi tetap lestari. Terima kasih Bapak atas waktunya dan jawabannya. Kami tutup wawancara ini dengan mematurkan pramu sakti. Kami dari kelas 8A ini mencari narasumber kami. Sebelum kami mencari, kami aturkan penganjali. Om Swastiastu. Kami izinkan kepada narasumber kami untuk mengenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, nama saya Salah Fatina. Saya berasal dari Turki dan saya adalah narasumber Oke, kali ini saya akan menanyakan materi mengenai kebudayaan Indonesia. Lanjut ke pertanyaan nomor 1. Jelaskan tentang Indonesia dan budaya nasional. Jadi, Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan keragamannya, mulai dari suku, ras, budaya, agama, hingga keseniannya. Keragaman ini sudah ada sejak zaman dahulu kala, ya pada zaman kita dan pada kita. Keragaman tersebut dibandingkan dengan tiga negara dan tak ada bisa disebut NKRI, lalu itulah yang menjadi keunikan bagi bangsa Indonesia. Sudah. Oke, nomor 2. Jelaskan penyebab keberagaman dan dampak positif negatif dari keberagaman. Baik, jadi keragaman di Indonesia bisa saja disebabkan oleh faktor geografis yang berupa kepulauan maupun juga termasuk pengaruh dari budaya asing dan perbedaan suku bangsa. Hal ini tentu menyebabkan dampak yang positif seperti contohnya banyaknya wisatawan yang bisa berkunjung ke daerah tersebut. Seperti kemarin seperti viral kan yang Bali tersebut sebagian artis atau apapun yang mengunjungi daerah tersebut untuk mencari tahu keunikan dari suku bangsa dan budaya tersebut. Adapun dampak positif yang negatifnya yaitu dapat terbuka konflik antar kelompok maupun kemacetan dari daerah tersebut. Bagaimana caranya melestarikan kebudayaan nasional? Melestarikan budaya nasional akan dilakukan dengan cara mengembangkan keunikan terhadap budaya kita. Selain itu juga dapat mengembangkan kesenian dari leluhur kita. Kesenian tersebut dapat dikembangkan dengan cara adanya pementasan maupun festival yang akan diadakan. Hal ini juga harus sekali didukung oleh pemerintah dan masyarakat. Nomor 4. Jelaskan tentang budaya nasional sebagai alat pemersatu bangsa. Budaya nasional berperan penting untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai-nilai luhur seperti ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, kesepakat atau musyawarah, dan juga persatuan itu sangat penting dan harus disatukan. Kelima tersebut disatukan bisa menjadi Pancasila atau dasar negara kita. Dasar negara kita memiliki salah satu fungsi yaitu menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Nomor 5.
demokrasi sebagai generasi muda? Pembangunan terhadap budaya nasional di kalangan generasi seperti ini disebabkan karena adanya pengaruh dari budaya lain. Bisa saja dari kebudayaannya, budaya asing, misalnya dari segi fashion atau kebudayaannya. Salah satunya seperti Valentine. Valentine itu kan dari Roma ya, yang harus dilaksanakan di gereja Katolik. Tetapi kita bangsa Indonesia juga ada yang masih ikut dalam perayaan Valentine, seperti memberi coklat pada teman, pasangan, keluarga maupun yang lain. Nomor 6, berikan masukan saran kepada generasi muda tentang pelestarian budaya nasional. Generasi muda perlu aktif dan terlibat dalam pelestarian budaya nasional. Hal ini dapat dilakukan dengan cara berkunjung ke daerah wisata lokal, wisata budaya, hingga mengeksplor suku yang ada di Indonesia untuk mempelajari ciri khas agama, suku, ras, bangsa yang mereka punyai. Selain itu, manfaatkan juga teknologi untuk mempromosikan budaya kita agar tetap terjaga, dan kita harus menunjukkan bahwa budaya kita, budaya bangsa Indonesia itu memiliki lanjutan. Saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kami. Kami tutup wawancara ini dengan para peserta. Jali. Kami dari kelas 8A akan mewawancarai Ketua Pemudi Desa Kuliki. Sebelum itu, kami persilakan untuk narasumber kami memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Desa Kuliki. Saya berasal dari Kuliki, jabatan saya sebagai Ketua Pemudi. Kali ini kami akan mewawancarai dengan tema kebudayaan nasional. Oke, pertanyaan nomor 1. Jelaskan tentang Indonesia dan budaya nasional. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Indonesia itu merupakan kepulauan yang sangat indah yang terletak di Asia Tenggara, yang memiliki kepulauan yang terbesar di dunia, yang mencapai 17.000 pulau dan yang memiliki populasi sekitaran 273 juta orang. Nah, budaya di Indonesia ini sangat beragam dan kaya, yang dipengaruhi oleh adat dan istiadat, yang dipengaruhi seperti oleh Hindu, Buddha, dan Barat-Baratan. Jadi yang terkenal di Indonesia itu seperti batik, wayang, dan gamelan atau tari. Nomor 2, jelaskan penyebab keberagaman dan dampak positif dari keberagaman. Baik, untuk keberagaman di sini, yang di mana keberagaman di sini di kondisi di mana terletak dan terdapat dalam suatu kelompok yang terjadi karena faktor geografi dan sejarah dengan di mana dampak negatif di sini memperkaya budaya dan dampak negatifnya memicu generasi muda. Nomor 3, bagaimana caranya melestarikan budaya nasional? Baik, untuk melestarikan budaya nasional di sini sangat penting untuk mempertahankan identitas dan warisan negara, yang di mana kita melalui kita dengan cara mengenal dan memahami budaya untuk melestarikan bahasa nasional, atau kita sebagai generasi muda kita harus belajar atau mempromosikan budaya kita ke budaya orang lain. Pertanyaan nomor 4, jelaskan tentang budaya nasional sebagai alat pemersatu bangsa. Baik, budaya nasional di sini merupakan aspek penting dalam mempersatu bangsa dari berbagai suku dan agama dalam satu identitas. Nomor 5, bagaimana penurunan peminatan terhadap budaya nasional dan tantangan era globalisasi sebagai generasi muda? Jadi penurunan peminatan dan tantangan globalisasi, di mana globalisasi di sini mengurangi minat pada budaya lokal, di mana disebabkan oleh budaya asing yang lebih dominan. Nomor 6, berikan masukan saran kepada generasi muda tentang pelestarian budaya nasional. Baik, untuk saran dari untuk generasi muda di sini, ayo kita lebih aktif untuk mengenal atau menjaga dan mengaplikasikan budaya kita pada budaya lain, untuk seperti kehidupan kita sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia, dan seperti mengenalkan makanan seperti kita di Indonesia ini kan terkenal dengan nasi goreng, atau mengajarkan budaya lain itu mengenal kayak tari. Kami ucapkan terima kasih atas waktunya dan jawabannya kepada narasumber kami. Kami akhiri wawancara ini dengan menghasilkan proklamasi. Kami dari kelas 8A ingin mewawancarai narasumber kami. Sebelum kami wawancarai, kami mengaturkan bangan jali. Om Swastiastu. Kami izinkan kepada narasumber kami untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya pada anak-anak yang sudah hadir di rumah. Izinkanlah kami memperkenalkan diri. Nama saya Iwayan Suwaryono, SPD MPD. Saya berasal dari Departemen Desa di Bantar Desa Berselo, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Pekerjaan sebagai guru di SD Negeri Tegalang, yaitu bidang studi pendidikan agama Hindu dan studi pendidikan. Latar belakang daripada gelar yang pertama S1, saya menempuh di jenjang S1 pendidikan agama Hindu di Institut Agama di Denpasar, dan yang keduanya di Universitas Negeri Sulawesi Tenggara Denpasar, itu pasca sarjana dengan pasca sarjana dalam acara S2. Baik, hanya itu perkenalan singkat dari saya. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada anak-anak semuanya. Kami ingin mewawancarai dengan tema kebudayaan. Oke, tadi ke soal yang pertama, jelaskan tentang Indonesia dan budaya nasional. Oke, jelaskan Indonesia dan budaya nasional. Yang pertama, Indonesia. Tentunya Indonesia itu, kalau kita lihat dari suku bangsa, Indonesia itu adalah negara yang memiliki atau terdiri dari 17.000 pulau yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki keberagaman budaya
yang sangat kaya. Maka dari itu budaya tersebut perlu kita lestarikan. Kenapa demikian? Karena budaya Indonesia adalah warisan dari nenek moyang kita yang seharusnya kita perlu lestarikan. Maka dari itu di dalam warisan budaya nasional ini tentunya kita sebagai warga Indonesia bisa mencerminkan bagaimana identitas bangsa ini, karena negara Indonesia dengan keragaman budaya itulah yang menjadi suatu kekayaan daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau tidak ada yang namanya kebudayaan, tentunya suatu negara itu tidak akan bagus, karena budaya itu sebagai nafas daripada suatu negara yang ada. Karena di dalam negara itu diibaratkan sebagai tempat, sedangkan budayanya itu adalah sebagai pengisi atau sebagai nafas daripada keberlangsungan yang ada. Maka dari itu kita perlu untuk melestarikan warisan budaya nasional itu sendiri. Pertanyaan yang kedua, jelaskan penyebab keberagaman dan dampak positif negatif dari keberagaman. Ya, keberagaman itu artinya beragam itu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu, ya, tidak sama, itu namanya beragam. Maka dari itu pertanyaannya ada dampak positif dan negatif daripada keberagaman. Dampak positifnya tentunya adalah memperkaya warisan budaya, meningkatkan toleransi warisan budaya, memperkuat solidaritas antar sesama. Namun keberagaman itu juga dapat menimbulkan dampak negatif. Dampak negatifnya adalah tentunya seperti konflik, ya. Karena dari keberagaman itu tentu pasti ada konflik yang akan timbul. Karena apa? Selisih paham antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Itu ya. Jadi pertanyaannya dampak negatif dan positif. Positifnya adalah keberagaman itu dapat yang simpulkan bahwa keberagaman itu dapat memperkaya daripada kebudayaan, karena beragam, ya. Beragam di sini ada seni tari, seni topeng, seni lukis dan lain sebagainya. Itu yang menjadi memperkaya. Sedangkan negatifnya adalah membuat konflik, ya. Karena apa? Saya misalnya pintar membuat lukisan ini, ada yang mengejek karya orang lain, itu yang akan yang namanya dampak daripada negatif daripada keberagaman itu sendiri. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan nomor 3, bagaimana cara melestarikan kebudayaan nasional? Nah, caranya melestarikan kebudayaan nasional yang paling terpenting adalah yang mungkin anak-anak harus juga laksanakan, ya, yaitu mendokumentasikan daripada kebudayaan itu sendiri, ya. Misalnya ada pementasan, kita dokumentasikan, kita arsipkan. Ada juga misalnya seperti kalau di Bali kebudayaan itu misalnya seperti lontar, itu harus kita pelihara, kita bersihkan supaya kebudayaan itu menjadi tetap, ya. Misalnya seni patung, misalnya ukiran Bali, arca, ada juga yang namanya seperti tempat-tempat peninggalan bersejarah, itu perlu kita lestarikan, perlu kita dokumentasikan, ya. Perlu kita sebarkan lewat media, perlu kita gali daripada sumber-sumber daripada kebudayaan itu sendiri. Itu cara melestarikan kebudayaan nasional. Lanjut ke nomor yang 4, jelaskan tentang budaya nasional sebagai alat pemersatu bangsa. Ya. Budaya nasional sebagai alat pemersatu bangsa penting, ya, sangat penting. Karena apa? Kebudayaan ini adalah sebagai tonggak di mana kebudayaan ini dapat kita jadikan sebagai landasan juga, ya. Karena di dalam kebudayaan juga terdapat nilai-nilai seni yang terkandung di dalamnya. Tentunya meskipun terdapat demikian, ya, meskipun ada perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan bahasa, perbedaan budaya nasional, mengajarkan nilai-nilai bersama seperti toleransi, gotong royong, dan pemersatu lainnya. Misalnya ini ada tarian tradisional, ya, lagu-lagu nasional, kan banyak ada di Bali ada tarian Janger, misalnya di daerah lain itu misalnya ada tarian. Pasti setiap daerah itu pasti memiliki yang namanya tarian dan lagu-lagu nasional. Seperti itu dapat menjadi simbol menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia, menyatukan mereka dalam semangat kebersamaan, rasa cinta tanah air, seperti itu. Bagaimana menurunkan peminatan terhadap budaya nasional dan tantangan era globalisasi sebagai generasi muda? Ya, penurunan daripada permintaan terhadap budaya tentunya karena banyaknya pengaruh budaya asing, itu yang menjadi tantangan sebenarnya, ya. Kamu mancanegara datang ke Bali, misalnya seperti apa contohnya? Kalau kamu itu anak-anak lihat di jalan raya misalnya tidak pakai baju, kalau ada kita di Indonesia, kalau kita tidak pakai baju, apalagi cewek tidak pakai baju, kan sudah tidak bagus, ya. Misalnya ciuman di tempat umum, itu budaya-budaya asing yang masuk ke negara kita itu karena beda kebudayaan itu berbeda dari budaya asing dan budaya yang ada di Indonesia itu sendiri, ya. Di samping itu juga adanya juga banyaknya akses internet yang gampang diakses oleh generasi muda, ya. Misalnya mencari misalnya anak-anak muda sekarang apa yang mau dicari di internet itu pasti akan ada, misalnya video-video yang tidak senonoh, ya, gambar-gambar yang tidak bagus, itu yang menjadi nantinya menjadi sebagai penurunan perminatan daripada generasi. Tantangan era globalisasi bagi generasi muda adalah bagaimana kita tetap menjaga identitas budaya Indonesia ini untuk keberlangsungan Indonesia, karena kebudayaan ini perlu kita jaga. Pertanyaan yang terakhir, berikan masukan saran kepada generasi muda tentang pelestarian budaya nasional. Ya, ini masukan dari saya, ya, selaku narasumber. Generasi muda itu sebaiknya aktif, ya, sebaiknya aktif dalam mempelajari dan melestarikan budaya.
Ya, tentunya budaya apa? Yaitu budaya Indonesia, itu budaya nasional. Dengan cara mengikuti kegiatan budaya seperti adanya pelatihan seni, ya, adanya festival, adanya misalnya ada ya seperti yang namanya parade yang ada di Indonesia, perlu kita ikuti seperti itu. Kalau di Bali misalnya budayaannya, misalnya ada lomba bulan bahasa. Kalau di Bali tiap bulan Februari dari tanggal 1 sampai tanggal 28 atau tanggal 29 itu melestarikan bahasa, karena bahasa itu termasuk juga budaya yang perlu kita lestarikan, ya. Seperti parade yang nantinya kalau kita misalnya bulan Maret ada Nyepi, pasti ada parade Jogo, ya, ada pawai dan lain sebagainya. Maka dari itu, selain itu mereka juga dapat menggunakan teknologi itu adalah sebagai misalnya membuat konten, ya, karena budaya itu bisa kita jadikan konten. Di samping membuat konten, tentunya budaya itu pasti akan dikenal oleh bangsa-bangsa yang lain yang ada di dunia, ya. Maka dari itu, dengan memanfaatkan kebudayaan nasional, generasi muda Indonesia bisa berperan sebagai agen pelestari, juga mampu menjembatani kemajuan teknologi tanpa melupakan akar daripada budaya mereka. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kami atas jawaban yang sudah diberikan. Kami tutup acara ini dengan Palama Santi. Om Santi 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 Om.